الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat tarawih Masjid Al-Mursalin yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memasuki jajaran hari-hari luar biasa, yaitu hari-hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang sepakat para ulama bahwa malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan malam-malam termulia sepanjang tahun. Dan sepakat mereka pula, yaitu para ulama kaum muslimin, bahwa siang hari yang termulia adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan ini, ke 10 hari terakhir bulan Ramadan, hari-hari mulia, dan sekarang kita memasuki malam 26. Yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan letak Lailatul Qadar tidak mesti di tanggal sekian dan sekian, karena Lailatul Qadar tantaqil, berpindah-pindah. Bisa jadi tahun ini terjadi malam ini, tidak ada yang mustahil, karena kita tidak boleh meniadakan kemuliaan malam-malam genap, sehingga kita hanya meramaikan malam-malam ganjilnya saja. Memang sempat viral kemarin di beberapa flyer bahwa salah seorang ulama Islam, Ibnu Hubairah kalau tidak salah, yang beliau mengatakan ketika malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka mudah-mudahan malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Ini ijtihad beliau. Adapun secara dalil dari Quran maupun sunnah atau hadis-hadis yang ada, tetap kita kembalikan bahwa Lailatul Qadar itu kapan? Kapan? 10 hari terakhir secara umum, dan berpindah-pindah. Ada hadis yang mengatakan malam 21, ada hadis yang mengatakan malam 22 genap, ada hadis yang mengatakan ketika Ramadan masih 7 hari lagi, yaitu malam 23. Hadis Abdullah bin Abbas mengatakan malam 24. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan malam 27, di mana Nabi memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah karena di malam tersebut Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain kata Nabi, 3 pilihan, 3 kemungkinan besar, 25, 29, 27. Yang kita cari 25 dulu, kemudian 29, barulah 27. Artinya 27 menempati posisi tertinggi, dominan mudah-mudahan. Namun lagi-lagi Lailatul Qadar berpindah-pindah. Kenapa saya katakan demikian jemaah sekalian? Karena agar kita terus semangat setiap harinya. Jangan hanya semangat ketika di malam-malam ganjil, malam genapnya kita enggak semangat. Justru bisa jadi malam Lailatul Qadar terdapat di malam yang kita banyak lalai di dalamnya, yaitu malam genap. Malam ini kita enggak tahu, atau mungkin malam 28 nanti, atau malam 29. Yang penting intinya adalah jamaah sekalian, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih keutamaan tersebut, yang mana kalau kita beribadah di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan, ibadah yang kita kerjakan pahalanya lebih baik daripada beramal soleh selama berapa bulan? 1000 bulan, 83 tahun lewat 4 bulan. Masya Allah, kita beramal 1 malam, tabungan pahalanya 83 tahun 4 bulan. Nah, jemaah sekalian, dalam rangka memanfaatkan waktu 10 hari terakhir untuk kebaikan, maka kita manfaatkan diantaranya dengan bermajelis ta'lim, duduk sesaat, menambah wawasan, menambah ilmu, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas tentang fikih zakat fitri atau zakat fitrah. Kita boleh menyebut zakat fitri atau zakat fitrah, dua-duanya sama-sama tepat. Terserah jamaah mau nyebut zakat fitri atau fitrah, zakat fitrah ya. Jangan berantem ya, jangan berdebat dalam masalah ini. Sama-sama boleh, sama-sama punya dasar. Ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, zakat merupakan diantara jajaran ibadah-ibadah yang wajib kita kerjakan. Wajib. Bahkan sepakat para ulama, ketika ada seseorang yang dia mengingkari kewajiban zakat dalam keadaan sadar, tidak terkena syubhat, dan diajak bertaubat dia enggan, maka dia keluar dari Islam. Kalau ada seseorang yang mengingkari kewajiban zakat
maka dia keluar dari Islam. Nah, di antara zakat-zakat yang wajib kita tunaikan adalah zakat apa? Nah, zakat harta ya, mal. Harta dalam artian barang siapa di antara kita, harta yang dimaksud enggak semua harta ya. Harta itu kan ada rumah, ada tahta, ada wanita gitu ya. Ini biasa kuat-kuat apa orang-orang ini ya. Orang-orang iseng ya. Ada harta apa, ada rumah, ada kendaraan, ada apa tanah, ada juga ya harta itu banyak, tapi nggak semua harta ada zakatnya. Zakat yang dimaksud, zakat harta yang dimaksud yang harus kita keluarkan adalah zakat harta berupa perhiasan, berupa emas dan perak serta uang. Yang mana untuk emas secara khusus adalah 85 gram nisabnya, takaran wajibnya. Yang mana perak dan uang kita takarkan 85 gram emas saja. Barang siapa yang memiliki perak misalkan, yang mana peraknya tersebut sebesar harga 85 gram emas, maka dia telah mencapai nisab takaran wajib zakat. Barang siapa yang punya uang dan uangnya seharga 85 gram emas, maka telah mencapai nisab takaran wajib bayar zakat. Keluarkan sekarang? Tidak, tunggu sampai setahun. Nah, kita wajib keluarkan. Kalau sudah setahun, keluarkan 2,5%-nya. Nah, ini zakat harta dalam Islam. Adapun rumah, rata-rata rumah jamaah sekalian itu harganya lebih daripada harga 85 gram emas. 85 gram emas 1 gramnya berapa? 1 gram 1 juta ya, yang bagus 24 karat. Terakhir beli emas soalnya berapa tahun yang lalu ya, pas nikah. Masa mau beli emas pas nunggu nikah lagi kan nggak mungkin ya. Oh, ada yang bilang amin ini ya. Jadi emas 1 gramnya misalnya, kalau dulu kan mungkin murah ya. Kalau sekarang 1 juta. Berarti kalau memang ternyata harga emas 1 juta rupiah per gramnya, kalau kita punya uang 85 juta, maka kita telah wajib bayar zakat, tunggu setahun. Ya, nunggu setahun kita wajib bayar zakat. Barang siapa yang punya perak senilai 85 juta, barang siapa yang punya uang senilai 85 juta. Nah, kalau rumah rata-rata harganya lebih daripada 85 juta. Di Jakarta ini 85 juta itu nggak dapat satu rumah. 85 itu apanya aja paling, ya, tanahnya paling ya, enggak kanopi ya, besi-besinya aja ya. Tanahnya aja Jakarta itu memang kelihatannya kayak padat ya. Kadang-kadang sebagian seperti kumuh, bukan kumuh, seperti kumuh, tapi Jakarta itu mahal sekali tanahnya. Rata-rata rumah 150 juta saja itu mungkin rumah sepetak itu. Entah mungkin belum sama tanah, mungkin nggak tahu ya. Intinya semua rumah yang dimiliki oleh kaum muslimin, meskipun dia orang yang gak mampu, rumahnya itu pasti seharga lebih daripada 85 gram emas. Apakah ada zakat rumah? Nggak ada. Mobil harganya pasti lebih. Nggak mungkin ada mobil harganya, ya ada mungkin, cuma mobil jadul atau mobil apa. Rata-rata mobil kan ratusan juta lah. Apakah ada zakat mobil? Tidak ada. Nah, zakat-zakat yang dimaksud harta perhiasan, emas, perak dan seterusnya. Di antara zakat yang wajib dikeluarkan zakat apa lagi selain zakat harta? Zakat pertanian, perkebunan. Barang siapa yang punya kebun atau sawah di kampung, ya, padi atau apa, ketika tapi nanti ada ininya ya, ada takarannya. Ketika ternyata irigasi alami, maka dia wajib keluarkan 1/5-nya dari hasil pertanian. Barang siapa yang irigasi buatan, maka cukup keluarkan 1/10-nya dari hasil perkebunan. Kemudian zakat apa lagi selain pertanian? Peternakan, ada kambing, sapi, unta. Ada lagi zakat apa lagi? Barang barang tambang. Ya, termasuk barang-barang harta karun ya, temuan. Nah, itu ada zakatnya. Adapun zakat profesi, tiap bulan gaji diambil 2,5%, ini sebuah kesalahan. Tiap bulan diambil 2,5%. Ini mewajibkan sesuatu yang sama sekali tidak wajib dalam Islam, dan orang yang meyakini hal tersebut maka terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, di antara zakat yang wajib kita tunaikan adalah zakat fitri, yang wajib ditunaikan setiap selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Zakat fitri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil tentang wajibnya zakat fitri, mudahnya apa? Dalil wajibnya zakat fitri gampang sekali nih, mudah sekali. Sama seperti pembahasan puasa waktu itu. Kita nggak hafal nih ayatnya, hadisnya nggak hafal, gampang ya. Masya Allah, mumtaz. Zakat fitri atau zakat termasuk jajaran rukun-rukun
Rukun-rukun Islam, bukan iman ya. Bahaya, jangan lupa ya. Rukun Islam ada berapa? 6. Astagfirullah. Tuh kan, bener kan? Cari masalah. Nyari masalah. Aduh, 10 menit terakhir nyari masalah ya Pak Rafiq ya. Rukun Islam ada 5. Ya emang fikihnya beda kita Pak Rafiq. Cuma akidah sama kan, kita kan fikih beda, akidah sama. Gimana rukun Islam 6 ya? Yang pertama apa? Niat kalau gitu ya. Rukun Islam ada 5. Pertama apa? Syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga, itu dia zakat. Kalau kita ditanya apa hukum zakat, kita katakan wajib. Kenapa? Karena dia termasuk rukun Islam yang harus kita tunaikan. Nabi SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Persaksian atau syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua salat, iqamis salat, mendirikan salat. Yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat hajjil bait, haji ke Baitullah Al-Haram. Yang kelima saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, apa hukumnya? Keluar dari Islam. Kafir gak? Non muslim. Kafir tidak? Nggak berani ya ngomongnya. Direkam ya. Kafir, keluar dari Islam. Pakai bahasa apa lagi kita? Yang mengingkari kewajiban zakat non muslim, tidak kita katakan keluar dari Islam, kafir. Ini sepakat para ulama demikian. Makanya diantara tugas besar khalifah pertama sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, PR besar beliau setelah memegang kepemimpinan sebagai khalifah sepeninggal Nabi SAW adalah beliau apa? Memerangi orang-orang murtad, memerangi para murtadin. Ternyata murtad yang diperangi oleh Abu Bakar bukan murtad karena mereka menyembah patung, bukan karena mereka menyembah dewa-dewa. Mereka murtad karena apa? Mengingkari kewajiban zakat. Ijtihad Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka. Karena Nabi SAW bersabda, ya orang yang bersyahadat, salat, zakat dan seterusnya, maka mereka telah menjaga kehormatan dan menjaga harta mereka. Berarti yang tidak mengerjakan salat, yang mengingkari kewajiban zakat, mereka telah menghalalkan darah-darah mereka. Boleh bagi pemerintah untuk menumpas mereka. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Artinya pemerintah, bukan kita perorangan. Ini nggak boleh. Ada orang yang murtad, kita bawakan kepada pemerintah. Pemerintah boleh memberikan hukuman kepada orang tersebut. Di antara manfaatnya apa? Memberikan peringatan keras bagi yang lain agar jangan sekali-kali mundur atau kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Baik, kita akan bawakan pembahasan ini dalam beberapa materi. Yang pertama, mafhumu zakatil fitr, definisi zakat. Definisi zakat secara bahasa dan istilah. Zakat secara bahasa, jadi ada 2 kata ya, zakat, fitri. Kita akan kaji zakat itu apa, fitri itu apa. Pertama zakat dulu. Zakat secara bahasa an-nama waz-ziyadah wat-taharah wal-barakah. Zakat secara bahasa an-nama, tumbuh, ziyadah, bertambah, taharah, suci, wal-barakah, dan berkah. Zakat secara bahasa tumbuh, bertambah, suci, dan berkah. Apa zakat secara bahasa? Tumbuh. Masya Allah. Pakai bahasa Arabnya Pak Faisal, mumtaz. Masya Allah. Pak Rafiq nggak bisa mengungguli, nggak bisa ini. Ranking 2 Pak Rafiq. Ya. Ya. Perbaikan. Zakat perbaikan, kayaknya enggak deh, kayak ya as-shalah perbaikan. Oh, kayaknya enggak deh Pak Faisal ya. Beda fikih juga jangan kita ini ya. Oh enggak sama, kita sama ya, Masya Allah. Pak Rafiq doang yang beda ya. Masya Allah, barakallahu fiik. An-nama tumbuh, az-ziyadah bertambah, at-taharah suci, al-barakah berkah. Dari definisi secara bahasa ini kita sudah mengambil kesimpulan bahwa zakat penuh dengan manfaat. Apa manfaatnya? Menyebabkan harta jadi tumbuh subur,
Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menggugurkan keberkahan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Yang mana subur dalam artian bagai tanaman memang yang Allah menggambarkan dalam ayat sebelumnya kan. Sedekah itu kan ibaratnya satu biji yang dia tumbuh menjadi satu batang bertangkai 7. Masing-masing tangkai ada 100 biji lagi. Artinya sedekah dengan satu butir seakan-akan kita sedekah dengan 700 butir. Tumbuh. Kemudian ziyadah, bertambah. Minimal yang bertambah meskipun tidak zatnya, tapi yang bertambah adalah keberkahannya. Kemudian apa? Toharoh, suci, agar membersihkan harta kita dari segala macam kekotoran. Karena kita itu mungkin mencari harta, ada kalanya dalam harta kita ada sesuatu yang kotor, ada dosa-dosa di dalamnya yang kita harus bersihkan dengan zakat tadi. Dan yang keempat, barokah, berkah, menyebabkan harta kita berkah, bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita meluangkan sedikit harta untuk bayar zakat, ini menunjukkan harta yang kita sedekahkan tersebut adalah berkah. Sebaliknya, ketika ada seseorang membelanjakan dengan hartanya perkara yang tidak ada faidahnya, atau dia membelanjakan dengan hartanya perkara yang diharamkan, ini menunjukkan hartanya tidak apa? Tidak berkah. Sebagaimana harta disedekahkan untuk kebaikan maka jadi berkah, nah harta disedekahkan untuk keburukan atau maksiat maka tidak jadi berkah. Nauzubillah. Baik, lanjut. Kemudian fitri. Fitri diambil dari kata iftar. Iftar itu artinya berbuka, atau juga diantara maknanya iftar itu adalah hari raya, lebaran. Zakat lebaran, zakat berbuka. Maksudnya apa? Fitri di sini adalah fitri yang dimaksud zakat yang ditunaikan setelah menunaikan ibadah puasa. Ya, jadi zakat fitri, fitri dari kata iftar artinya berbuka. Maknanya adalah zakat yang dikeluarkan setelah menunaikan apa? Ibadah apa? Puasa apa? Ramadan. Berarti nggak ada zakat Syawal, zakat Muharram, tidak ada. Yang ada hanya zakat di bulan Ramadan, yaitu selesai menunaikan ibadah di bulan puasa, fitri. Nah, bagi yang mengatakan fitrah, apa itu arti fitrah? Fitrah artinya khalqah, maksudnya adalah jiwa. Zakat fitrah artinya zakat jiwa. Maknanya apa zakat jiwa? Zakat yang dikeluarkan dari masing-masing jiwa kaum muslimin. Zakat jiwa maksudnya zakat yang dikeluarkan dari masing-masing jiwa kaum muslimin. Masih ingat pembahasan puasa ya? Puasa itu wajib bagi, waktu itu kita udah bahas ya, puasa wajib bagi 6 orang. 6 orang atau 6 kriteria. Pertama apa? Muslim. Kedua apa? Berakal. Yang ketiga apa? Baligh. Apa itu baligh? Dewasa. Yang keempat apa? Sehat. Yang kelima mukim, tidak safar. Yang keenam perempuan suci dari haid dan nifas. Berarti kalau perempuan yang sedang haid atau nifas wajib puasa tidak? Tidak wajib, wajib mengganti pada hari yang lain. Adapun zakat, tidak ada pengecualian. Selama dia adalah jiwa yang hidup dan muslim maka wajib bayar zakat. Kalau puasa wajib bagi seseorang yang sudah baligh. Kalau zakat sudah baligh atau belum baligh wajib zakat tidak? Wajib zakat. Bahkan bayi pun wajib zakat. Hanya saja membayarkan pasti orang yang bertanggung jawab dalam masalah nafkah di rumah. Bayi, jamaah sekalian, bayi wajib zakat. Ini maksud daripada zakat fitrah atau fitrah. Fitrah itu jiwa, zakat yang diambil dari masing-masing jiwa. Kalau sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, dan anaknya 2 masih kecil-kecil, atau anaknya 3, yang 1 dewasa, yang kedua sedang, yang ketiga masih bayi, berarti 5 orang. Dia wajib keluarkan zakat untuk 5 orang. Kalau puasa, jamaah puasa, suami, istri, lalu anaknya 1 masih kecil, yang wajib puasa sini siapa? Nah, suami istri. Itu pun kalau istrinya nggak menyusui, itu pun kalau istrinya tidak hamil lagi misalkan. Nah, kalau zakat semuanya wajib. Dan terjadi silang pendapat di kalangan para ulama terkait zakat bagi bayi yang masih di rahim ibunya. Sudah lebih daripada 4 bulan seorang janin. Gimana? Sebuah janin. Nyebutnya apa nih? Sebuah apa seorang ini? Sebuah janin ya, tapi bukan buah dia. Gimana ini? Ya seorang bayi yang di perut lah, seorang bayi yang di perut. Dia masih sudah lebih daripada 4 bulan, karena Allah meniupkan nyawa ketika janin berusia 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan, nah sunnah, sebagian mengatakan sunnah.
untuk dikeluarkan zakatnya, kalau tidak pun nggak masalah. Utsman bin Affan melakukan demikian, yaitu beliau menganjurkan untuk bayar zakat untuk bayi yang masih di perut. Kalau sekiranya seorang muslim tidak mengeluarkan zakatnya pun tidak masalah, karena ini sunnah dan ini masalah khilafiyah yang sangat luas sekali. Baik, secara istilah apa itu zakat fitri atau zakat fitrah? Secara istilah, as-sadaqatu tajibu bil fitri min Ramadan tuhratun lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matun lil masakin. Zakat fitri atau zakat fitrah secara istilah adalah sedekah yang wajib dikeluarkan. Sedekah yang wajib dikeluarkan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dalam rangka menghapus dosa dan memberikan makan kepada orang miskin. Dalam rangka menghapus dosa dan memberikan makan kepada orang miskin. Nah, itu pengertian zakat fitri atau zakat fitrah secara istilah. Sedekah yang wajib dikeluarkan. Jamaah sekalian, sedekah ada yang wajib, ada yang tatawwu' sunnah. Zakat fitri, zakat harta, zakat peternakan, perkebunan dan seterusnya, ini merupakan sedekah, namun sedekah yang wajib. Oleh karenanya orang yang membayar zakat akan berlaku baginya keutamaan orang yang membayar, orang yang berinfak atau sedekah. Orang yang bayar zakat fitri secara otomatis akan berlaku baginya keutamaan sedekah. Apa di antara keutamaan sedekah? Apa di antara keutamaannya? Tahu nggak nih gimana nih, kita biasa sedekah, tahu keutamaannya? Hah? Apanya bertambah ini? Rezekinya bertambah. Ya, bertambah dalam artian baik zat rezekinya atau keberkahannya, itu pasti. Apalagi kata Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, baik sedekahnya sedekah wajib ataupun sedekah sunnah, maka akan berlaku kepada kita keutamaan sedekah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Sedekah yang wajib dikeluarkan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Menghapus dosa. Menghapus dosa orang yang berpuasa minal lagwi war rafath, karena kelalaian dan kemaksiatan yang dia kerjakan selama berpuasa. Ketika kita puasa, jemaah sekalian, pasti ada saja perbuatan-perbuatan lalai yang kita kerjakan. Banyak tidur misalnya, ngobrol-ngobrol yang gak ada faedahnya misalnya. Kemudian apa? Berburuk sangka kepada orang. Kemudian apa? Iri atau dengki kepada orang dan seterusnya. Ini dosa-dosa dan kelalaian-kelalaian yang harus kita hapus. Gak boleh kita bawa sampai keluar puasa. Alhamdulillah ada syariat zakat fitri yang manfaatnya kata Nabi SAW, tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafath. Dalam rangka zakat fitri itu dalam rangka menghapus dosa orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa karena kelalaian dan kemaksiatan yang pernah dia kerjakan selama apa? Berpuasa. Kita kan nggak ada yang percaya diri, jemaah sekalian. Kita nggak boleh percaya diri. Puasa saya pasti bagus. Saya selama puasa itu baca Quran terus saya. Iya, teori kita begitu. Kalau kita punya CCTV di rumah, kita setel, coba kita lihat, jemaah sekalian, apakah benar waktu puasa kita seharian penuh untuk baca Quran? Ada kalanya baca Quran, ada kalanya ngobrol-ngobrol yang gak jelas, gak ada faedahnya. Ada kalanya tidak sengaja melihat sesuatu yang diharamkan di luar. Ya, seperti pemandangan wanita-wanita yang membuka aurat dan seterusnya. Dan perkara-perkara lainnya. Kita mungkin merasa saya maksimal, alhamdulillah, ibadah saya maksimal, puasa saya maksimal. Saya tidur, paling saya lalainya cuma tidur aja. Kita nggak tahu. Ada saja kemaksiatan. Bahkan ada saja mungkin perbuatan yang kita kira itu bukan maksiat, padahal itu maksiat. Ada saja perbuatan-perbuatan yang kita mengira itu berfaedah, padahal tidak ada faedahnya, melalaikan. Itu semua harus kita hapuskan, jemaah sekalian. Dengan cara apa? Bayar apa?
Nah, kalau kita tahu begini manfaatnya bayar zakat itu untuk menghapus dosa. Ternyata zakat nanti ada di poin selanjutnya ada pembahasan zakat itu cuma 1 sok sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilogram itu 3,5 liter beras. Jamaah sekalian 3,5 liter beras pahala atau balasannya hapus dosa kita. Ini Masya Allah. Kalau kita tahu ternyata dengan membayar 3,5 liter beras dosa kita terhapus, mungkin kita siap untuk membayar lebih daripada itu. 3,5 liter berapa harganya ini 3,5 liter? 35.000 jamaah sekalian, 35.000 dosa kehapus. Maka sungguh keterlaluan kalau ada orang pelit bayar zakat. Perhitungan bayar zakat, aduh kenapa harus zakat, uang saya berkurang. Fikirkan, uang berkurang, dosa berkurang. Masya Allah. Ya memang sih 3,5 liter 35.000 kan dikali anggota keluarga ya. Genapkan 50.000. Anggota keluarga ada berapa? 5 orang cuma 250.000, dosa terhapus jemaah sekalian. Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, zakat fitri itu tu'matan lil masakin, dalam rangka memberikan makan kepada siapa? Orang-orang miskin. Dari hadis ini nanti diambil kesimpulan bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada fakir atau miskin, tidak diberikan kepada 8 atau 6 golongan yang lain yang ada di poin selanjutnya nanti. Yang kedua, poin yang kedua, dalil tentang wajibnya zakat fitri. Tadi poin pertama definisi, sekarang poin kedua dalil tentang wajibnya zakat fitri. Apa dalilnya? Tadi apa? Rukun Islam, ya. Zakat fitri merupakan rukun Islam. Dari Quran apa? Di antaranya yang menjadi dalil akan kewajiban zakat fitri adalah surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Al-A'la 14 15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflaha man tazakka, terus wa dzakara isma rabbih fasalla. Kata Allah, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwa diantara tafsirannya bayar zakat. Wa dzakara isma rabbih fasalla, lalu mengingat Allah, menyebut nama Allah dan kemudian mengerjakan salat. Zakat, takbiran, salat hari raya. Nah, diantaranya para ulama mentafsirkan demikian. Ini merupakan dalil akan wajibnya bayar zakat. Kemudian dari hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan apa? Zakat fitri setiap selesai mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ala kulli nafsin minal muslimin, bagi masing-masing jiwa dari kalangan kaum muslimin. Nanti terusan hadisnya 1 sok berupa kurma, 1 sok berupa gandum dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, di sini Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing jiwa di kalangan kaum muslimin. Baik. Kalau ada yang bertanya, misalnya, loh di sini lafaz hadisnya kan Nabi mewajibkan. Apakah Nabi mewajibkan berarti Allah juga mewajibkan atau belum tentu? Gimana jawabnya ini? Lafaz hadis dari Abdullah bin Umar enggak mengatakan Allah dan Rasulnya mewajibkan, tidak. Kata Abdullah bin Umar, Nabi mewajibkan. Apakah berarti Allah juga mewajibkan atau belum tentu? Wajib ya? Wajib atau enggak wajib? Karena perintah Nabi SAW sebenarnya juga merupakan perintah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Nabi kalau memerintahkan sesuatu bukan dari hawa nafsu, melainkan itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada siapa? Allah. Kata Nabi SAW juga, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, kepada Nabi maksudnya,
maka dia akan masuk ke dalam syurga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia tidak akan mau masuk ke dalam syurga. Maksudnya dia tidak akan masuk syurga. Ini menunjukkan bahwasanya perintah Nabi dan larangan dari Nabi ini juga merupakan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil tentang wajibnya zakat dikuatkan oleh ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan para ulama, dinukil langsung oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Ibnul Munzir ini punya kitab namanya Al-Ijma', kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama wa ajma'u, mereka sepakat ala anna, bahwasanya shadaqatul fitri fardun, bahwasanya zakat fitri merupakan sebuah kewajiban. Ya, sepakat para ulama bahwa zakat fitri merupakan sebuah kewajiban. Dalam ilmu fikih, ijma' tidak bisa dibantah. Kalau baru sifatnya, lafadznya ittafaqa al-fuqaha, para ahli-ahli fikih sepakat. Ittafaqa, ya sepakat ulama-ulama dari Kufah misalkan, ini kesepakatan ittafaqa lafadznya, masih ada kemungkinan bagi ulama lain untuk membantahnya. Atau sifatnya misalkan zahaba al-jumhur, para mayoritas ulama berpendapat demikian. Kalau lafadznya mayoritas ulama berpendapat demikian, boleh dibantah tidak? Boleh dibantah nggak? Mayoritas ulama mengatakan A, tapi ada beberapa ulama lain mengatakan B. Apakah ulama-ulama lain ini boleh membantahnya? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh ya? Yang bantah antum? Boleh, nggak masalah. Contoh, mayoritas ulama, mayoritas dalam artian di sini banyak, kalau ibaratnya kita voting, ulama, beberapa ulama dan kebanyakan memilih A, sedangkan ada beberapa ulama-ulama lain menyendiri, mereka berpendapat B. Mereka berhak, nggak masalah, karena jumhur, mayoritas, kebanyakan. Contoh, mayoritas ulama berpendapat bahwa darah itu najis, mayoritas. Tapi ada beberapa ulama-ulama lain yang menyendiri, termasuk ulama kontemporer. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah berpendapat darah itu suci. Termasuk pengarang kitab Sahih Fiqhus Sunnah, Syekh Abu Malik Ibnu Sayyid Salim, beliau berpendapat dalam hadis Al-Ansari, sahabat Ansor yang dia sholat kemudian tertancap panah dan dia tetap meneruskan sholatnya. Tertancap panah nggak mungkin nggak berdarah, pasti berdarah. Lalu darah bercucuran di tubuhnya, di bajunya, dia meneruskan sholat. Nabi hadir. Kalau darah itu najis, Nabi akan melarang dia untuk sholat, memerintahkan untuk berhenti sholat. Ini menunjukkan kalau jumhur, mayoritas ulama, masih ada kesempatan bagi ulama-ulama lain untuk membantahnya. Tapi kalau ijma', kesepakatan, ini nggak bisa dibantah. Kesepakatan telah berlaku dari zaman sahabat, zaman setelahnya, dan sampai zaman-zaman keemasan Islam abad kedua, dia secara khusus. Ini nggak bisa dibantah jemaah sekalian. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku itu tidak mungkin ijma' di atas kesesatan. Umatku itu ketika telah ijma', telah sepakat, ini menunjukkan kesepakatan mereka di atas kebaikan, di atas hidayah yang kita wajib mengikuti. Jadi dalil itu nggak cuma Quran Sunnah, ijma'. Dalil dalam Islam itu, dalam beragama Islam itu Quran, Sunnah, ijma'. Nah, baru nanti kemudian jika dibutuhkan ada qiyas. Ya, baik. Lanjut. Poin yang ketiga. Syarat wajib zakat fitri. Sebentar ya. Apa syarat wajib zakat fitri? Artinya ada kriteria-kriteria yang dimiliki oleh seseorang yang menyebabkan dia wajib bayar zakat. Yang pemahaman sebaliknya dari hal ini adalah ketika dia nggak punya kriteria tersebut, berarti tidak wajib bayar apa? Zakat. Apa kriterianya? Ada 3. Pertama, al-Islam, Muslim, ya, wajib Muslim. Orang kafir tidak diwajibkan untuk bayar
maka pemerintah nggak boleh mewajibkan orang-orang non-muslim selain Islam untuk mengeluarkan zakat. Misalkan lembaga Baznaz, Badan Amil Zakat Nasional, berijtihad untuk mengambil zakat dari orang-orang non-muslim, ini nggak boleh. Ya, karena yang diterima oleh Allah hanya Islam. Dan taklif, pembebanan syariat berlaku untuk kaum muslimin. Yang kedua, syaratnya apa? Al-ghina, memiliki kecukupan. Memiliki kecukupan. Cukup yang dimaksud adalah dia memiliki makanan pokok minimal 1 sa'. Dinamakan cukup adalah dia memiliki makanan pokok minimal 1 sa'. Berapa 1 sa' jamaah sekalian? Ini yang sempat trending di sosial media, tapi ini trending yang bagus ya. Ada salah seorang ustadz kita juga yang beliau belajar di Madinah. Beliau menjual sa' nabawi. Takaran kan di zaman Nabi namanya takarannya sa'. Enggak ada mungkin liter atau apa, sa'. Yang sa' ini, sa' nabawi ini dijual oleh ustadz tersebut, ada riwayah dan diroyah. Waalaikumsalam. Ada riwayah dalam artian riwayat yang mana riwayat tentang hadis sa' sampai kepada Nabi dan diroyah pemahamannya. Nah, diteliti oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim yang terbaru, terupdate. 1 sa'-nya itu ketika ditakarkan ke kilo cuma 1,3 kilo. Ini terupdate dan ini bilangan yang nggak familiar di Indonesia. Orang pasti asing. Aliran apa lagi ini? Dikit banget zakat fitri 1,3 kilo. Yang viral selama ini adalah yang kita ketahui ya, zakat apa 1 sa' itu kan ada yang 2,1, 2,3, sudah kita genapkan 2,5. Yang sebenarnya 2,5 sudah sangat kelebihan sebenarnya. Nah, yang terupdate ternyata 1,3, 1.300 sekian. Tapi nggak masalah jamaah sekalian, karena zakat fitri boleh lebih. Kurang nggak boleh. Berarti apa? DKM misalkan membuat peraturan zakat fitri itu untuk beras jangan sampai kurang daripada 1,3 kilo. Berarti kalau ada orang misalkan saya mau bayar zakat tapi cuma 1 kilo, boleh nggak? Kita katakan tidak. Nah, seseorang dinamakan kaya atau cukup sehingga dia wajib bayar zakat. Pertama, dia muslim. Kedua, dia punya makanan pokok di rumah atau uang untuk beli makanan pokok di rumah sebanyak 1 sa' atau minimal 1,3, maksimal ya tidak ada. Yang kita ambil pertengahan 2,5 kilo. Misalkan dia di rumah sama sekali nggak punya apa-apa. Ini kebanyakan berlaku untuk anak-anak kos-kosan merantau. Anak kos-kosan merantau, transferan belum ada, tanggal sangat tua sekali, ya. Bintang-bintang belum terbit ini. Mau minta tetangga malu, mau ngajak teman makan juga takut dia suruh bayar ya. Nyari teman yang kira-kira mau keluar makan ini biar ditawarin ya. Nah, jamaah sekalian, anak kos-kosan ada kalanya mungkin yang pernah ngekos ngerasa, apalagi merantau ya, pernah merasa ada momen di mana dia benar-benar bangkrut sekali. Buat makannya susah sekali, benar-benar susah. Ya mungkin sabun atau sampo itu ketika udah habis harus diisi air lagi itu, saking iritnya dia. Ya. Nah, misalnya dia nggak punya sama sekali, maka dia wajib bayar zakat tidak? Wajib tidak? Nggak wajib. Tapi kalau dia punya beras di rumah sebanyak 5 kilo, 1 karung 5 kilo, wajib tidak? Dikatakan dia telah ghina. Meskipun dia uang nggak punya, beras punya 5 kilo, dia wajib bayar zakat. Atau ketika dia tadinya belum wajib bayar zakat karena nggak punya apa-apa, dia anak kos-kosan. Malam takbiran dapat beras zakat sebanyak 1 karung 10 kilogram, wajib bayar zakat? Dan dia boleh bayar zakat menggunakan beras zakat. Beras zakat dizakati lagi, ini nggak masalah, boleh ya dalam Islam. Karena syarat wajibnya bayar zakat adalah al-ghina, yaitu kecukupan. Dinamakan cukup adalah ketika seseorang punya bahan makanan pokok di rumah sebanyak berapa? 1 sa' berapa? 2,5 kilogram diliterkan dengan beras, yaitu 3,5 liter beras. Lebih boleh, nggak masalah ya. Yang ketiga, syarat wajib zakat adalah dukhulul waqt, masuk waktu ya, masuk waktu. Kapan waktunya? Pada poin selanjutnya insyaallah. Poin yang keempat apa ya? Poin yang keempat, hikmah dari perintah zakat. Hikmah dari perintah zakat.
Apa hikmahnya, apa manfaat adanya zakat? Pertama, dalam rangka tadi sudah kita sebutkan di definisi secara istilah, dalam rangka menghapus dosa. Dosa siapa? Kita yang berpuasa. Dalam rangka menghapus dosa orang yang berpuasa. Yang kedua, dalam rangka apa? Memberikan makan kepada orang miskin, tu'matan lil masakin, dalam rangka memberikan makan kepada orang miskin, agar jangan sampai di hari lebaran itu ada yang kelaparan. Pemandangan yang sangat memalukan dan jangan sampai terjadi, di mana sebagian kaum muslimin berbahagia dengan makanan berlimpah di rumah, sampai-sampai terkadang terbuang-buang karena nggak ada yang makan, cuma bikinnya aja. Dan sebagian lain kelaparan. Ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Adanya zakat fitri dalam rangka mengenyangkan mereka. Nah, yang ketiga di antara hikmahnya muwasatun lil muslimin, dalam rangka menyetarakan keadaan kaum muslimin. Menyetarakan keadaan kaum muslimin. Setara dalam apa? Kebahagiaannya, kecukupannya, kenyangnya, semuanya setara. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga agar sebenarnya karena zakat fitri di antara manfaatnya dalam rangka menyetarakan keadaan kaum muslimin, seharusnya di momen hari raya fitri itu nggak ada yang mengemis. Kenapa? Karena sejak malam takbiran sudah ada beras yang masuk ke rumah-rumah mereka. Bahkan nggak cuma beras, terkadang zakat mal, zakat harta yang bertepatan itu diberikan kepada mereka juga. Seharusnya hari raya setelah sholat id nggak ada yang mengemis lagi. Ini malah pengemis musiman banyak ya. Na'udzubillah. Kita mau berburuk sangka gimana ini? Mereka musiman, ketika bulan puasa mulai rame, pas setelah momen hari raya Idul Fitri mereka tambah rame, penuh, ngantri mereka. Nah, harusnya kan nggak demikian. Adanya zakat fitri itu mengenyangkan mereka, mencukupkan mereka, sehingga ketika mereka di rumah sudah punya beras, sudah punya beberapa uang untuk beli lauhnya, yang harusnya dengan itu mereka nggak mengemis lagi. Tapi ya tadi, kebenaran sabda Nabi dan janji Allah itu pasti benar, yaitu apa? Orang yang mengemis kepada manusia, Allah akan tambahkan kemiskinannya. Semakin dia ngemis, semakin miskin. Artinya apa? Dia punya uang di rumah gara-gara hasil ngemis, tapi dia ketagihan terus. Allah siksa hati dia dengan terlalu butuh kepada manusia. Allah siksa hati dia dengan bersandar kepada manusia. Dan hatinya hancur kalau manusia tidak memberikan kepadanya. Dan hatinya gembira berbunga-bunga ketika manusia memberikan, sehingga dia ketagihan, mengemis terus, makin miskin dia. Na'udzubillah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini manfaat zakat. Memberikan dalam rangka menghapus dosa, dalam rangka memberikan makan. Yang ketiga dalam rangka menyetarakan keadaan kaum muslimin. Yang keempat dalam rangka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya. Ini sudah maklum, dalam rangka berharap pahala. Baik, yang berikutnya, yang kelima, zakatul fitri fardun ala kulli muslim fadula indahu yaumul id wa lailatuhu wa lailatihi sa'un min ta'am. Yaumul id wa lailatahu sa'un min ta'am. Ini poin yang kelima adalah tadi sudah kita sampaikan, zakat fitri wajib bagi seseorang yang memiliki makanan pokok minimal berapa? 1 sa'. Ini sudah kita bahas tadi. Poin kelima, zakat fitri wajib bagi seseorang yang memiliki makanan pokok minimal 1 sa'. Namun di sini jamaah sekalian, misalkan keluarganya ada banyak, bukan banyak ya, suami, istri, anak 3 orang, tapi beras cuma 2,5 kilo, wajib zakat atau tidak? Hah? Wajib tidak? Kan tadi kan minimal 2,5 kilo kan, 1 sa' kan. Nah sekarang dia suami, istri, anak, tapi di rumah beras tinggal 2,5 kilo, atau tinggal 5 kilo lah, 5 kilo beras tinggal 5 kilogram, sedangkan dia terdiri dari suami, istri, anak 3 orang. Berarti dia tidak makan cukup atau tidak? Apakah dia orang yang cukup atau tidak cukup?
Wajib bayar zakat tidak? Hah? Wajib tidak? Masalahnya kalau kita katakan dia wajib, dia keluarkan zakat 5 kg itu baru cukup untuk dia dan istri. Anaknya belum bayar zakat. Berarti di sini dia belum cukup. Harus dizakati dia. Kecuali kalau dia punya uang ya, jelas ini dia punya uang, dia bisa beli beras, ini berarti dia orang yang cukup. Tapi kalau dia murni, ya harta yang dia pegang saat itu, ya uang tidak ada, tapi ada beras tinggal 5 kg yang kalau dia keluarkan istrinya dan anak dan dianya bisa, tapi anaknya nggak bisa bayar zakat, maka dia belum cukup. Baik, yang keenam, waktu membayar zakat fitri. Waktu membayar zakat fitri. Waktu bayar zakat ada empat poin ya. Pertama, waktul jawaz, waktu yang dibolehkan. Kapan waktu yang dibolehkan atau jawaz atau mubah? 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Ini waktu jawaz, waktu boleh. 1 hari atau berapa? 2 hari sebelum Lebaran, hari raya. Berarti kalau lebaran ini nanti misalnya ya, ini misalnya doang ya, lebarannya hari Kamis, berarti hari Selasa kita sudah boleh bayar zakat. Masjid sudah boleh menyalurkan. Pengurus masjid pada mau pulang kampung ini nggak bisa diendapkan terus, kita harus bagikan sekarang, nggak masalah. 2 hari sebelum lebaran. Kalau lebarannya hari Kamis berarti hari Selasa dia boleh. Selasa atau Rabu, karena 2 hari atau 1 hari. Ini juga disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, wa kanu, mereka para sahabat, yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw biyaumain. Mereka terbiasa membayar zakat 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran. Kalau lebarannya hari Rabu, Senin kita boleh bayar zakat. Saya mau pulang kampung nih, saya bayar zakat ke antum misalkan, ke tetangganya. Dia punya tetangga orang miskin, dia mau pulang kampung kan gak keburu, dia bayar zakat langsung ke tetangganya pada hari Selasa atau Rabu, maka dibolehkan, sah zakatnya. Sebagian ulama-ulama mazhab Syafi'iyah mereka membolehkan bayar zakat sejak hari pertama bulan puasa. Karena zakat fitri itu sebab kewajibannya karena ada bulan puasa. Maka kita sangat menghormati pendapat mereka tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Namun yang kita pilih adalah pendapat Abdullah bin Umar bahwa zakat fitri paling cepat 2 hari atau 1 hari sebelum lebaran. Yang kedua, waktul wujub, waktu yang diwajibkan. Kapan waktu yang diwajibkan? Ghurubus syamsi min akhir yaumin min Ramadan. Terbenam matahari hari terakhir bulan puasa, bulan Ramadan. Terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Ini waktu yang wajib. Terserah kita mau pilih waktu yang boleh atau mau pilih waktu yang wajib. Terbenam matahari hari terakhir bulan puasa, yaitu apa? Malam takbiran. Setelah terbenam matahari, yaitu maghrib hari terakhir bulan puasa, sehingga kan datang takbiran ya, malam takbiran. Nah, malam takbiran itu waktu yang wajib. Kalau kita mau membagikan zakat fitri di waktu yang wajib, silakan, boleh. Kemudian yang ketiga, waktul mustahab, waktu yang disunnahkan. Kapan waktu yang disunnahkan? Qabla salatil Id. Qabla salatil Id, sebelum salat Id. Ini sunnah. Sambil jalan ke lapangan bawa beras, ya kita cari tetangga yang kira-kira nggak mampu, kita kasih ke dia sambil berangkat. Batas maksimalnya adalah sholat Id. Selesai sholat Id maka beranjak ke waktu yang keempat, waktu yang diharamkan, yang menyebabkan zakat fitri tidak sah. Waktu yang diharamkan adalah apa? Setelah sholat Id, setelah sholat Id. Nabi SAW menyatakan sendiri, faman addaha, Abdullah bin Abbas mengatakan, faman addaha qabla as-salah fahiya shadaqatun maqbulah. Barang siapa yang bayar zakat sebelum salat Id, maka itu merupakan sedekah yang akan Allah terima. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang bayar zakat setelah salat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah, bukan menggugurkan kewajiban bayar zakat. Kecuali kalau dia bayar zakat setelah Id karena lupa.
Dia sudah ingat, dia sejak sehari sebelum lebaran dia ingat nih, saya beras buat bayar zakat di rumah. Karena kesibukan, dia sibuk banget lah urusan dunia ya, menyebabkan akhirnya selesai sholat id dia datang ke rumah, loh ini beras apa ini? Oh iya saya belum bayar zakat. Lupa, karena lupa, murni lupa. Gimana ini? Boleh bayar atau tidak? Karena dia lupa, nggak masalah. Hukum asalnya tidak sah bayar zakat setelah sholat id, namun karena dia lupa maka boleh dia mengqadha'nya. Nah, baik, ini pendapat beberapa ulama ya, berpendapat bolehnya mengqadha'. Kemudian yang selanjutnya, poin berikutnya, takaran zakat fitri. Takaran zakat fitri artinya berapa yang harus kita keluarkan, minimal berapa? Apa istilahnya? Takaran nabinya apa? Satu so' itu arba'atu amdad, 4 mud. 1 mud itu 2 kepalan tangan dewasa ya. Kita ciduk 4 kali, 1, 2, 3, 4 itu satu so' namanya. Ya kalau gampangnya mungkin kita nggak punya takaran, ya kira-kira akan lah. Ambil beras gitu kan, kedua tangan, takar sebanyak 4 takaran, 4 kepalan tangan, itu ya. Nah itu 4 mud namanya. Dan 1 so' telah saya sampaikan tadi yang terupdate 1300 gram atau 1,3 kilogram. Dan kita ambil yang pertengahan 2,1, kita genapkan menjadi 2,5. Lebih boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Terus saya ribet kalau saya 3,5 liter beras, saya maunya 10 liter aja. Keluarga ada 4, saya bayar 40 liter. Nah, misalnya ya. Atau saya ribet lah 2,5 kilo karena nggak ada beras sekarung 2,5 kilo isinya, nggak ada. Adanya paling kecil kan berapa beras karung? 5 kilo. Saya keluarga ada 5 nih, 5 orang. Ya udah 5 karung aja saya langsung. Nah, ini boleh, nggak masalah. Buat ngapus dosa, masya Allah, jangan. Buat ngapus dosa kita yang berpuasa. Jangan perhitungan masalah zakat ini. Berikutnya. Jadi so' yang dimaksud so'-nya Nabi ya. Makanya tadi saya sampaikan ada takaran so' yang viral di sosial media itu ada sanad dan ada diroyah pemahamannya. Jadi bukan so' di zaman sekarang panduan utamanya, tapi panduan utamanya so'-nya Nabi. Alhamdulillah so'-nya Nabi diriwayatkan oleh para sahabat sampai ke zaman kita sekarang para ulama. So'-nya Nabi itu ada. Yang tadi saya sampaikan. Ternyata so'-nya Nabi ketika dikilokan cuma 1.300 gram, 1,3 kilo. Nah maka kita ambil yang pertengahan 2,5 kg dan zakatnya insya Allah sah. Yang ke berapa nih? Poin ke berapa? 8 ya? 8. Jangan ngantuk ya, masya Allah ya. Wajar Bapak Isal karena kan kita i'tikaf. Kalau Bapak Isal mah nggak sholat malamnya ya. Oh masya Allah, nah, i'tikaf di rumah. Nah beda lagi i'tikaf di rumah ya. Di rumah ngapain Bapak Isal ya? Mustahiq, orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitri maksudnya, orang yang berhak menerima zakat fitri. Orang yang berhak, mustahiq istilahnya ya. Dalam masalah zakat ini ada beberapa istilah bahasa Arab yang orang Indonesia pakai. Pertama muzaki. Apa muzaki? Orang yang bayar zakat itu muzaki. Ada lagi amil. Apa amil? Amil ini petugas penyebar zakat, tapi sekedar info, dinamakan amil itu adalah petugas yang menyalurkan zakat yang dia merupakan petugas resmi yang diutus langsung oleh pemerintah. Itu amil namanya. Kalau cuma DKI masjid yang membagikan itu bukan amil, itu relawan. Beda antara relawan dengan amil. Amil itu pemerintah punya lembaga resmi zakat, Baznas. Nah, para petugas-petugas penyampai zakatnya itu dinamakan amil. Amil di sini berhak menerima zakat harta, zakat perkebunan dan seterusnya. Ya, adapun zakat fitri nanti kita sampaikan. Ya, apakah boleh atau tidak. Nah, kalau di masjid ini bukan amil, secara bahasa aja ya amil, para penyampai zakat. Tapi asal mereka hanya relawan. Berarti kalau ya pengurus zakat. Iya, yang membagikan, yang ngurusin, membagikan, mendistribusikan dan seterusnya. Mereka berhak dapat zakat harta. Tapi kalau yang di masjid kita bagi-bagikan kan, ada petugas-petugas yang ada yang bagian-bagian distribusi, apakah disebut amil? Maka kita katakan tidak disebut sebagai amil. Nah, ini fatwa beberapa ulama demikian. Berarti petugas-petugas masjid boleh nggak menerima zakat? Boleh tidak?
Baik, saya sampaikan dulu ya, baru vonis. Sebentar, sabar dulu, sabar ya. Biar nggak ngantuk ya, biar penasaran. Pendapat pertama mengatakan zakat fitri diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Pendapat pertama mengatakan zakat fitri diberikan kepada 8 golongan. Siapa 8 golongan yang dimaksud? Dalam surat At-Taubah ayat 60, pertama kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu, sedekah-sedekah yaitu zakat-zakat itu adalah untuk lil fuqara. Pertama fakir. 8 golongan yang dimaksud, pertama fakir. Fakir itu orang yang enggak punya apa-apa. Yang kedua masakin, orang-orang miskin, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan, orang miskin. Yang ketiga al-amilina 'alaiha, amil, para petugas yang menyampaikan zakat, ya, pengurus-pengurus zakat. Yang keempat al-muallafati qulubuhum, para muallaf. Muallaf ini orang yang kafir lalu masuk ke dalam Islam. Kadang kan resiko masuk Islam itu kan diboikot oleh keluarga. Tidak ada pemasukan, tidak ada harta yang dia miliki karena diboikot oleh keluarga. Sangat wajar kalau mereka berhak menerima zakat. Termasuk muallaf yang dimaksud adalah, sebagian ulama mengatakan orang yang sudah lama Islam tapi diharapkan dengan diberikan zakat akan lebih bagus keislamannya. Yang mana dengan dia masuk Islam, yang mana dengan dia diberikan zakat, Islamnya akan bagus dan berpengaruh untuk yang lain. Tapi ini relatif sekali ya, nisbi sekali. Kita perlu perincian dalam masalah ini. Yang kelima wafir riqab, budak. Empat. Pertama, bener apa Faisal? Biar nggak ngantuk. Bener, masya Allah. Fakir, miskin, amil, muallaf. Yang kelima budak. Biar nggak ngantuk, mumtaz Pak Faisal nih, masya Allah. Fokus ya, masya Allah. Yang keenam gharimin, orang-orang bangkrut. Bangkrut dalam artian diantaranya terlilit hutang, sehingga dia karena untuk melunasi hutang-hutangnya dia habis semua hartanya. Termasuk diantara yang bangkrut adalah orang yang menanggung kebutuhan orang banyak. Dia punya lembaga pribadi yatim piatu, dia tanggung semua kebutuhannya. Gara-gara nanggung mereka, untuk makan mereka, untuk semuanya, habis harta dia. Hujan. Allahumma shayban nafi'. Makin lama lagi nih, alhamdulillah ya, insyaallah. Tadinya udah siap-siap, udah lihat jam terus nih mau pulang nih. Alhamdulillah hujan. Allahumma shayban nafi'ah. Di antara bentuk bangkrut juga adalah seseorang yang tadinya kaya raya kena musibah. Usaha modalnya dibawa kabur oleh orang lain, sehingga bangkrut dia. Atau terkena sebuah musibah seperti bencana alam dan seterusnya, menyebabkan harta dia dari nol lagi. Nah, mereka berhak untuk menerima zakat, ya. Gharimin. Yang ke berapa? 6 ya. Yang ke-7 fisabilillah. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, atau para prajurit-prajurit tentara misalkan yang diutus oleh para pemerintah di perbatasan, yang mereka berjuang untuk mengamankan negara ini, negara Indonesia. Mereka berhak menerima zakat. Termasuk bentuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang fokus terhadap agama Islam. Di antaranya adalah guru-guru ngaji, santri dan seterusnya, ini juga berhak menerima zakat. Yang ke-8 ibnus sabil, musafir yang kehabisan bekal. Musafir yang kehabisan bekal. Ini 8 golongan. Fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang bangkrut, dan ibnus sabil, musafir yang kehabisan bekal. Nah, pendapat pertama mengatakan zakat fitri diberikan kepada mereka 8 golongan ini. Kita boleh pilih salah satu. Saya mau ngasih ke gharimin aja, saya mau ngasih ke orang yang bangkrut saja. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan zakat fitri hanya diberikan kepada orang fakir dan miskin. Zakat fitri hanya diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan zakat fitri itu dalam rangka apa?
menghapus dosa orang-orang yang berpuasa, dan dalam rangka apa? Memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jemaah sekalian, lafaz hadisnya untuk orang-orang miskin. Meskipun memang Nabi nggak menyebutkan zakat fitri itu untuk memberikan makan kepada fakir dan miskin, Nabi hanya menyebutkan kalimat miskin. Kenapa? Karena fakir dan miskin kalau berkumpul dia maknanya satu, kalau dia disebutkan satu, ini sudah mencakupi dua-duanya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, kalau dia bergabung fakir miskin maka maknanya satu. Kalau dia disebutkan satu, fakir saja atau miskin saja, ya maknanya dua-duanya, fakir dan miskin. Meskipun secara bahasa berbeda, kalau fakir nggak punya apa-apa, miskin punya tapi nggak cukup. Nah, ini yang kita pilih. Pendapat yang kita pilih yang lebih tepat bahwa zakat fitri diberikan kepada orang miskin saja dan fakir. Lalu 8 golongan tadi diberikan zakat apa? Zakat yang lain selain fitri, yaitu zakat apa? Zakat mal, zakat harta. Nah, dari pembahasan ini, karena zakat fitri karena zakat harta diberikan kepada 8 golongan, maka tidak sah orang yang bayar zakat harta untuk pembangunan masjid, bayar zakat harta untuk pembangunan pesantren. Bayar zakat harta itu untuk 8 golongan tadi, fakir, miskin, amil, dan seterusnya. Ini saya mau bayar zakat, saya alokasikan untuk pembangunan masjid, sah tidak? Tidak sah, ya. Baik, berikutnya poin selanjutnya, sedikit lagi, lagi selesai ini ya. Semangat, Masya Allah. Hukum membayar zakat menggunakan uang selalu jadi bahan perdebatan ini tiap tahun. Selalu, karena memang nggak ada kesudahan ya. Selalu seperti itu. Zakat fitri, hukum bayar zakat fitri menggunakan uang. Pendapat pertama mengatakan tidak sah bayar zakat fitri menggunakan uang. Termasuk Al-Imam Ibnu Qudamah, di antara pembesar mazhab Hambali, yang jadi panutan ulama-ulama Saudi di antaranya, karena beliau punya kitab Mu'tamad, kitab yang dijadikan sandaran, Al-Mughni. Apa yang beliau katakan? Wala tujzi'ul qimah li'annahu 'udulun 'anil mansus. Tidak sah bayar zakat menggunakan uang karena ini merupakan bentuk penyelewengan terhadap dalil. Artinya gampangnya ini merupakan bentuk yang salah dalam memahami dalil, kata beliau. Kemudian kenapa tidak sah bayar zakat menggunakan uang? Karena Nabi SAW mewajibkan zakat fitri, kata Abdullah bin Umar, so'an min tamar, 1 so' berupa kurma, gandum, keju, zabib, kurma kering atau ya kismis, kurma kering maaf, anggur kering yaitu kismis dan lain sebagainya. Di sini Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk bayar zakat menggunakan makanan pokok. Padahal uang di zaman itu sudah ada, kepingan dinar, dirham ada. Lalu orang-orang menjawab, loh tapi kan orang-orang lebih butuh kepada uang. Lalu para ulama mazhab pertama ini, pendapat pertama mengatakan, menjawab, kalau kalian katakan bahwasanya orang-orang lebih butuh kepada uang, masalahnya di sini yang mewajibkan makanan pokok siapa? Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan itu pasti baik. Menurut kita uang lebih baik, tapi menurut Allah dan Rasulnya makanan pokok lebih baik. Bisa jadi kita menganggap baik sesuatu, tapi berdasarkan ke apa yang Allah inginkan itu nggak baik. Sebaliknya, menurut kita ini nggak baik, tapi menurut Allah dan Rasulnya itu jelas ya. Kata pendapat yang pertama begitu, bahwasanya bayar zakat fitri menggunakan uang tidak sah. Pendapat kedua mengatakan sah. Zakat fitri menggunakan uang, ini pendapat Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah. Beliau membolehkan bayar zakat fitri menggunakan uang. Kenapa? Karena masyarakat mereka terkadang lebih butuh kepada uang. Yang penting tujuannya itu kan memberikan makan kepada orang miskin. Memberikan makan kan nggak mesti berupa makanan, tapi uang. Amanahkan untuk beli makanan. Cuma yang jadi masalah adalah kalau kita bayar zakat menggunakan uang, nanti uangnya dipakai untuk bayar kontrakan, atau kita berikan kepada anak kos-kosan untuk beli beli kuota internet. Nggak makan dia. Bisa jadi ya. Meskipun sebagian memang benar-benar buat makan. Dan sah kata Imam Abu Hanifah, dan ini juga sudah dilakukan oleh beberapa sahabat. Jamaah sekalian,
Ada beberapa ulama tabi'in mereka melakukan, termasuk diantaranya khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz, cucu daripada Umar bin Khattab. Beliau menulis surat kepada rakyatnya untuk membayar zakat menggunakan qimah atau uang. Qimah di sini nggak mesti uang, tapi kita boleh bayar zakat menggunakan benda-benda lain yang seharga makanan tadi. Bayar zakat menggunakan uang. Termasuk di sini jamaah sekalian, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini kan asli Yaman. Kemudian berangkat ke Madinah belajar kepada Nabi SAW. Setelah menjadi ulama, Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk pulang ke Yaman berdakwah. Di antara pengumuman yang Nabi umumkan kepada Mu'adz adalah ajak mereka kepada Islam. Nanti ketika mereka ketika mereka masuk ke dalam Islam, umumkan kepada para kaum muslimin di Yaman bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu dan mewajibkan zakat. Diambil dari orang-orang miskin, diberikan kepada orang-orang kaya. Orang-orang Yaman itu ahli dalam memproduksi baju, jubah. Jubah Yaman, Nabi pakai jubah dari Yaman yang ada motif-motifnya. Sudah mulai modern jemaah sekalian. Kalau orang Madinah kan ahli dalam produksi kurma. Memang bagus kurmanya, tapi kalau Yaman baju. Nah, Mu'adz bin Jabal membolehkan orang-orang Yaman kaum muslimin yang nggak bisa bayar zakat menggunakan makanan pokok karena memang nggak punya, mereka boleh bayar zakat menggunakan qimah, yaitu senominal dengan makanan, yaitu baju, jubah tadi. Jadi yang jubah-jubah dikumpulkan nanti dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin tadi. Sedangkan kalau ada kurma dibagikan kepada mereka untuk memakan mereka. Ini menunjukkan menurut ulama-ulama mazhab yang kedua, termasuk Abu Hanifah, bolehnya bayar zakat menggunakan uang atau yang senilai dengan uang. Bayar zakat menggunakan misalnya yang lain ya berupa yang lain. Yang penting senilai dengan qimah, senilai dengan harga zakat fitrinya. Satu so' senilai Rp35.000, kita bayar Rp35.000 dikali jumlah anggota keluarga, maka sah. Pendapat ketiga pertengahan, ini ya bagus sekali ya. Pertengahan ini pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Beliau merincikan, kalau yang dizakati lebih butuh kepada uang dan ada maslahat, ada manfaat besar kalau diberikan uang, maka di sini boleh bayar zakat menggunakan uang. Ya, dengan syarat ada maslahat rojihah, maslahat yang benar-benar akan sampai, manfaat yang akan sampai kepada dia. Bukan cuma berasaskan perkiraan-perkiraan semata. Oh, dia mah kayaknya butuh uang. Bukan kayaknya, harus yakin. Yang saya zakat ini dia lebih butuh uang sepertinya. Bukan sepertinya, ya yakin saya dia butuh uang. Bayar berupa uang. Tapi kalau yang sekiranya yang dizakati dia tidak butuh uang, kembali kepada hukum asal, maka kita bayar menggunakan apa? Makanan pokok. Namun kalau kita katakan hukum asalnya adalah bayar zakat menggunakan makanan pokok, maka di sini mudah-mudahan tetap ya kita memilih pendapat yang ketiga, pertengahan. Kalau yang kita zakati adalah orang yang butuh uang, bayar zakat pakai uang sah. Kalau yang bayar zakat menggunakan makanan pokok pun dia lebih sah lagi, tentu lebih utama, lebih afdal. Nah, di sini jamaah sekalian juga ketika ya Allah berikan ujian kepada negara ini ya, setahun kemarin terutama sedang horor-horornya, galak-galaknya pandemi, yang mana kaum muslimin terkena dampak besar sekali. Sehingga ya jujur alhamdulillah dengan bantuan dari pemerintah menyebabkan beras-beras itu numpuk di rumah. Berasnya udah ada ini di rumah ini, tinggal minyak sayurnya belum ada, telurnya belum ada, ya, dagingnya belum ada. Maka di sini kita boleh membayar zakat menggunakan uang, ditambah alhamdulillah dasarnya ada, ulamanya ada, dan pendalilannya pun ada. Dari sini halal untuk saling bantah-membantah selama masih dalam koridor ilmiah. Yang salah adalah yang tidak bayar zakat. Wallahu alam. Baik. Poin selanjutnya, zakat fitri wajib dikeluarkan oleh orang yang bertanggung jawab dalam nafkah. Orang yang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, ya, ini asalnya ya, ini hukum asalnya. Zakat fitri wajib bagi seseorang yang bertanggung jawab dalam masalah nafkah di keluarga, dan dia wajib keluarkan zakat untuk orang-orang yang di bawah tanggungan nafkahnya dia. Kata Nabi SAW, wabda biman ta'ul,
mulailah dari orang yang kamu tanggung nafkahnya. Seorang ayah menanggung nafkah istri, satu istri dan beberapa anak, 2 anak misalkan. Total yang harus dia bayarkan adalah zakat fitri untuk berapa orang? 4 orang. Berarti dia keluarkan 3,5 liter beras dikali 4. Atau dia punya istri, punya 2 anak dan 1 anak yatim yang dia asuh. Dia punya anak yatim yang dia asuh, dia nafkahi tiap hari. Maka dia juga wajib keluarkan untuk zakat si anak yatim yang dia asuh tersebut. Adapun bos kepada karyawannya gimana? Wajib tidak? Atau majikan kepada pembantunya, ini wajib zakat untuk pembantunya tidak? Wajib tidak? Tidak wajib, karena mereka hanya karyawan, bukan diberikan nafkah kebutuhan, ditanggung tiap hari, tidak. Ini hanya berupa upah jasa tiap bulan. Kalau bos suruh bayar zakat untuk karyawannya, yang karyawannya 1.000 orang nih lumayan ya. Ya, perusahaannya bangkrut ini. Nah, maka bos tidak ada kewajiban bayar zakat untuk karyawannya, tapi kalau mau bayarkan ya silahkan. Nah, hukum asalnya juga tanggung jawab ada pada pencari nafkah, pemberi nafkah. Ketika misalkan anaknya mandiri, oh saya mau bayar zakat uang sendiri aja, ini boleh, nggak masalah, silakan. Baik. Dan dilarang memberikan zakat kepada orang yang di bawah tanggungan nafkah. Dilarang memberikan zakat kepada siapa? Orang yang di bawah tanggungan nafkah kita. Suami bayar zakat ke istri, boleh tidak? Ya, dimakan bareng juga. Tapi istri ke suami boleh, nggak masalah. Istri bayar zakat ke suami, ya kebetulan suami miskin, istrinya punya uang sendiri karena memang sebelum nikah udah kaya. Ya udah mas belajar ngaji aja mas udah saya yang kerja. Menghayal ya, oh, menghayal ya, mumpung halal menghayal, silakan ya, mumpung gratis. Udah mas pokoknya mas nggak boleh kerja titik. Udah mas pokoknya ikut kajian aja sampai soleh sampai cerdas, nanti ajarin aku. Wih, masya Allah. Saya yang belajar, saya yang kerja. Nah dia nggak setuju. Marah ini. Misalnya, maka dia bayar zakat ke suami, meskipun si istri yang seakan-akan istri yang nyari nafkah, seakan-akan tetap kita katakan suami pencari nafkah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin bagi para perempuan. Kenapa dikatakan pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena keutamaan yang Allah lebihkan daripada yang lain. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu punya keutamaan memberikan nafkah kepada istri mereka, kepada istri dan anak-anak mereka. Sampai-sampai Nabi SAW juga mengatakan, kalau kalian mencari kayu bakar di tengah-tengah hutan lalu menjualnya ke pasar, lalu hasil penjualan kayu bakar tadi diberikan kepada istri dan anak-anaknya, jauh lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia atau mengemis kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan para laki-laki untuk mencari nafkah sebisanya, meskipun cuma berprofesi sebagai penjual kayu bakar. Karena memang hukum asal laki-laki itu pencari nafkah dan pemberi nafkah. Adapun orang tua kepada anak boleh tidak? Orang tua bayar zakat kepada anak boleh tidak? Kalau anak yang di bawah tanggungan nafkah nggak boleh. Kalau anaknya yang sudah bukan tanggungan nafkah ini nggak masalah. Sudah mandiri anaknya, sudah nggak di bawah tanggungan nafkah orang tuanya lagi. Orang tua bayar ke anaknya nggak masalah, dibolehkan. Ya, ke tetangga-tetangga sekitar, ke kerabat-kerabat terdekat, ini nggak masalah, boleh. Baik. Yang berikutnya, yang terakhir ya, disunnahkan menyalurkan zakat fitri ke orang-orang yang masih satu wilayah. Ya, sunnahnya menyalurkan zakat fitri kepada orang-orang yang masih satu wilayah dalam rangka menyetarakan keadaan mereka, penyetaraan agar seimbang keadaan kaum muslimin. Kalau misalnya orang di sini maunya bayar zakat ke mana, ke suatu tempat ya. Misalkan orang di sini swasembada semua tertuju fokus ke orang-orang Koja. Ya, sehingga akhirnya orang-orang Koja makin sejahtera, kaya, sehingga orang-orang sekitar sini enggak kebagian. Ini tidak. Kan tujuan daripada atau hikmah daripada zakat fitri yang sudah kita sebutkan tadi, muwasatun lil muslimin, menyetarakan keadaan kaum muslimin agar di wilayah ini semuanya kaya, semuanya cukup, semuanya kenyang, semuanya gembira. Kecuali jika di wilayah ini, karena swasembada ini elitnya Jakarta Utara, masya Allah ya, nggak ada yang mau nerima, kita nggak mau nerima, marah kalau dikasih ya.
Berikan kepada wilayah lain boleh tidak? Boleh. Seperti Arab Saudi ya. Siapa yang miskin di Arab Saudi? Sultan semua ya. Nggak ada yang menerima. Mereka kaya, negara kaya. Allah suburkan mereka, Allah berkahkan mereka. Karena mereka berhukum dengan hukum Allah, Allah berikan keberkahan. Menjaga syariat, Allah berikan keberkahan. Sehingga biasanya Arab Saudi itu memberikan zakat atau kurban nanti ke negara-negara yang membutuhkan, seperti negara-negara yang susah ya di beberapa belahan Afrika dan seterusnya. Nah, mereka bayar zakat ke negara-negara tersebut. Di Afrika itu banyak. Bukan kan Afrika nggak semuanya miskin ya, ada Afrika Utara masih ras Arab ini kaya-kaya. Ada juga ya, kebanyakan ada di Afrika Tengah. Ya, atau di Afrika juga diantaranya Somalia. Kemudian apa lagi? Apalagi yang Zimbabwe ya? Apa? Ethiopia ya, tapi udah mulai pada berkembang ya sekarang ya. Terutama yang kita suka dengar Somalia ya, yang kita dengar ya Somalia. Nah ini berikan kepada mereka, boleh nggak masalah. Atau Indonesia secara khusus kita berikan kepada korban bencana di Flores yang kemarin misalkan, boleh nggak masalah, tapi pastikan bahwa beras kita itu atau uang zakat kita itu sampai ke mereka. Takutnya kalau kita nitip kepada relawan mengira ini bukan harta zakat, bukan beras zakat, sehingga apa? Mereka mengira ini hanya bantuan logistik. Lalu mereka berpendapat karena ini bantuan terbaru, kita akan distribusikannya bulan depan. Nggak sampai ke mereka akhirnya. Ini menyebabkan zakat fitri kita nggak sah. Maka usahakan kalaupun memang harus ke tempat-tempat bencana yang terkena bencana tadi, pastikan zakat kita sampai di waktu yang boleh, waktu yang wajib, atau waktu yang sunnah. Jangan sampai diberikan di waktu-waktu yang haram. Baik, itulah dia beberapa pembahasan seputar zakat fitri yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah untuk difahami. Jika ada pertanyaan silakan, kalau ada ya. Satu aja di satu. Oh dua ya, foto ya. Habis ini antum, foto. Oh netizen, masyaallah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda sudah mandiri tapi masih ditanggung oleh orang tua zakatnya, apakah boleh? Dibolehkan, nggak masalah. Namun hendaknya pemuda tadi yang sudah mampu, dia ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan, meringankan beban orang tuanya. Justru harusnya ketika dia memang sudah mandiri, dia membayarkan untuk orang tuanya. Tapi kalau dia dibayarkan nggak masalah, boleh. Taib. Bahkan ada beberapa di keluarga meskipun sudah menikah, tapi masih ditanggung sama orang tuanya, itu ada. Jadi dapat mertua yang kaya raya, yang siap menanggung kebutuhan semua menantunya. Ini bukan menghayal tapi ada aja ya. Udah pokoknya nggak usah tinggal di mana-mana, tinggal di rumah kita gede ya, banyak kamar, tinggal di sini aja. Mau makan apa aja boleh, silakan ya. Udah pokoknya ya, maka kalaupun nggak kerja juga nggak masalah, kita tanggung semuanya. Misalnya ya, mertua kaya ini. Baik, kalau tadi kan istri yang kaya ya, sekarang mertua yang kaya ini. Boleh, nggak masalah. Baik, yang lain silakan, fadhol. Nah. Tadi pembagian zakat fitrah itu ada dua atau ada tiga? Ada yang pertama ya, yang kedua ke fakir dan miskin saja. Sebenarnya ada tambahan yang ketiga. Yang ketiga itu zakat fitri hanya diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan untuk bayar kafarat atau fidyah. Ini pendapat ketiga. Kita nggak sebutkan karena ya takut kurang familiar ya di kalangan masyarakat. Pendapat ketiga mengatakan zakat fitri hanya diberikan kepada orang yang sedang butuh untuk kafarat. Kafarat apa? Kafarat sumpah, termasuk kafarat jima di siang hari bulan Ramadan. Orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus apa? Bebaskan budak. Ini nggak bisa kalau sekarang. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan nggak boleh putus. Sehari aja hilaf, apalagi 2 bulan ini. Yang ketiga, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Bayangkan dia harus berikan makan kepada 60 orang. Nah dia butuh sekali terhadap zakat ini. Dan bayar kafaratnya kan gak mesti saat itu, dia khilaf di hari puasa yang kedua. Baru 2 hari dah khilaf, ini gimana ya? Lemah sekali imannya ini. Dia khilaf menggauli istrinya di puasa yang kedua, hari puasa kedua. Nah dia boleh bayar kafaratnya kan nanti di akhir Ramadan, gak masalah. Dia harus berikan kepada makanan kepada siapa? 60 orang miskin. Ini kan dia butuh banget. Maka pendapat ketiga mengatakan zakat fitri diberikan kepada orang yang butuh untuk bayar kafarat, memudahkan mereka.
sehingga dia bisa masak. Kalau dia dapat beras zakat kan dia bisa masak sendiri. Kalau dia harus beli, ini memberatkan dia sekali, sangat memberatkan. Atau termasuk di antara kafarat sumpah. Orang yang mengingkari sumpahnya atau melanggar sumpahnya, apa kafaratnya? Penebus dosanya apa? Pertama apa? Urutannya apa? Memberikan makan. Pertama membebaskan budak, sama. Yang kedua apa? Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Yang ketiga apa? Memberikan pakaian kepada mereka. Dan yang keempat opsinya berpuasa sebanyak berapa? 3 hari. Salatata ayyam. Ya, 3 hari. Nah, ini dia butuh untuk memberikan makan kepada 10 orang miskin. Dia butuh beras zakat tadi, atau dia butuh uang zakat tadi, maka diberikan kepada mereka. Termasuk juga yang sedang punya tanggungan fidyah. Dalam masalah puasa, orang-orang yang cukup bayar fidyah siapa aja? Sudah kita bahas waktu itu. Pertama siapa? Ibu menyusui, wanita hamil. Yang ketiga, orang yang sudah sangat tua nggak bisa puasa. Kalau tua tapi kuat wajib puasa, ini sudah tua nggak bisa puasa. Yang keempat siapa? Orang yang sakit yang nggak mungkin sembuh. Ini kan butuh bayar fidyah. Sebanyak berapa? Berapa porsi? Kalau dia meninggalkan puasa 30 hari, 1 hari 1 porsi, berarti wajib bayarkan berapa? 30 porsi. Nah, 30 porsi jemaah sekalian, ini butuh banget terhadap beras zakat tadi. Ini pendapat yang ketiga mengatakan bahwa diberikan kepada mereka. Namun yang lebih tepat bahwasanya yang kita pilih pendapat bahwa zakat fitri diberikan kepada fakir dan miskin. Fadhal. Nah. Ini salah satu orang tadi kan kalau misalnya dia berpendapat zakat itu cuma boleh dengan beras makan pokok. Baik. Tapi dia bantu untuk DKM untuk menerima pemberian zakat. Ketika ada yang bayar dengan uang, dia bagaimana? Misalkan dia kasusnya dia itu bersikeras tetap saya berpendapat zakat fitri dengan makanan pokok. Tapi ada yang bayar pakai uang, gimana sikap dia? Kalau memang dia bersikeras demikian, kita hargai pendapat dia, maka uang tersebut dia belanjakan beras. Sudah. Ini saya bayar zakat tapi saya nggak sempat beli beras, ini saya bayarnya uang aja ya. Ya sudah, kita terima. Nanti saya salurkan berupa beras. Ini misalnya. Namun ini masalah yang sangat luas sekali. Hendaknya ya ini alhamdulillah di antara manfaat bermajlis agar juga para DKM, terlebih khusus DKM yang bertugas untuk mengurus zakat, mereka dapat memahami cabang-cabang permasalahan dari masalah zakat yang menyebabkan akhirnya makin terbuka dan makin leluasa. Nah, artinya alhamdulillah yang tadinya mungkin sebagian orang bersikeras wajib makanan pokok titik, atau mungkin sebagian juga bersikeras harus uang titik. Kenapa? Karena zaman sekarang lebih butuh uang. Ini yang berpendapat dengan uang juga nggak boleh bersikeras, artinya harus uang lebih utama. Tidak, kita katakan, tetap kita sampaikan hukum asalnya makanan pokok. Kalau dia mau dengan uang silakan. Nah, ketika di sebuah masjid DKM-nya bersikeras kita hanya menerima makanan pokok, maka silakan. Ketika berupa uang dibelanjakan berupa beras, disampaikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya berupa beras. Jelas. Perkara nanti karena beras sudah ngumpul di rumah banyak numpuk, dijual ke warung jadi uang, boleh nggak? Beras zakat dijual jadi uang, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kita dapat zakat nih banyak dari masjid A, dapat masjid B, dapat banyak ya, numpuk. Buat apa nih berkarung-karung ini? Ini habisnya masih lama nih. Saya minyak sayur belum punya nih, minyak sayur ini. Dagingnya belum ada. Jual ke warung. Jadi uang kan? Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Menjual beras zakat. Sama kayak kurban. Kita dapat daging kurban nggak ada dari masjid A, dapat masjid B, dapat kurban banyak sekali ini di kulkas penuh. Mabuk kita tiap hari daging ini. Mau ngasih juga yang dikasih udah nolak, dia numpuk juga sama di rumahnya. Ya jual aja ke pasar. Biar jadi uang, ini nggak masalah, boleh. Wallah alam. Jelas ya? Taib. Terakhir satu lagi kalau ada. Oh banyak, dua mulai. Fadhal, nah, silakan. Kalau penyaluran zakat itu contoh kita menggunakan 10 orang. Ya. Kan sekitar 25 kilo ya. Ya 2,5 kilo. Satu orangnya 2,5 kilo, bukan 25. Itu dibagikan ke satu kakak dan ada 3 orang. Oh iya, penyalurannya itu ini 2,5 kilo ini diambil dari kita yang bayar zakat. Bukan 2,5 kilo diberikan ke mustahik. Artinya satu mustahik 2,5 kilo, bukan itu pemahamannya.
Pemahamannya 2,5 kilo dari kita yang bayar. Adapun penyalurannya 1 kakak 1 kilo misalkan, sedikit kan, nggak masalah. Karena kita beras yang berkumpul ini cuma 100 kilo. Kakak ada 100 kakak. Gimana ini? Kalau 1 kakaknya sekarung nggak cukup, ya sudah siasatnya biar semua kebagian, sedikit nggak apa-apa lumayan, tapi kebagian semua. 1 kakak 1 kilogram, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Cuma dari kita yang bayar zakat, wajib masing-masing jiwa berapa? 2,5 kilo. Sekilo boleh nggak? Nggak sah. Tapi yang diberikan mau ngasih setengah kilo, kita mau ngasih kepada dia sekilo, sekilonya lain kepada yang lain, ini nggak masalah, boleh. Makanya ada yang dapatnya sekian, ada yang dapatnya sekarung, ya beda-beda kan. Karena masjid mensiasati nih, mensiasati bahwasanya ini gimana caranya agar zakat kebagian semua. Dan sekedar info juga bahwa bayar zakat nggak mesti ke masjid. Sebagian masyarakat awam mengira bahwa kalau bayar zakat harus ke masjid, kalau nggak ke masjid nggak sah. Masjid hanya memberikan kemudahan. Dan makanya masjid juga kan mengatakan kami menerima dan menyalurkan. Berarti apa? Ketika ada pengurus masjid yang mereka punya kriteria miskin atau nggak mampu, maka pengurus masjid juga berhak dapat bukan karena mereka amil, tapi karena mereka adalah petugas zakat yang mereka nggak mampu. Mereka menerima dan menyalurkan, memudahkan aja. Kalau kita misalkan bawa beras sekarung, kita ke rumah tetangga, kita kasih dia, boleh tidak? Boleh, nggak mesti ke masjid. Apalagi sudah ke masjid, ditambah ada ijab kabul. Ya, saya terima zakatnya, nikahnya, enggak zakatnya ya. Jangan nikahnya ya, zakatnya. Gimana ijab kabul ini? Kita hargai pendapat sebagian ulama mengatakan yang mensunahkan ijab kabul, tapi kita pilih pendapat yang tidak. Nabi SAW praktek dari beliau kepada para sahabat, meskipun ada beberapa ucapan doa dari Nabi, semoga Allah berkahkan dan seterusnya, namun ini bukan menunjukkan sunnahnya ijab kabul ketika bayar zakat. Saya terima zakatnya dari fulan bin fulan dan seterusnya pada hari ini dan seterusnya lagi tuh, maka tidak, nggak perlu. Kalau kita ngasih langsung ke tetangga, nih saya bayar zakat, sah tidak? Kasihan masyarakat awam yang mereka mengira harus ada ijab kabul, nggak hafal teksnya nih, gimana ini? Aduh, saya bayar zakat tapi belum ijab kabul, belum sah zakat saya. Tidak, zakatnya sah. Fadhol. Terakhir. Di kampung tuh terkadang zakat kumpul di masjid. Iya. Di masyarakat kembali ya. Yang bayar zakat dapat zakat. Nah, usahakan penyaluran ini tepat ke orang-orang miskin. Usahakan ya. Ya. Jadi memang nggak masalah sebenarnya. Karena kan memang sunnahnya kan ke wilayah setempat. Dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang miskin kan gitu. Nggak masalah. Juga sebagian DKM bersiasat di antara penerima zakat adalah para janda. Ini juga kesalahan, kekeliruan. Bukan di sini enggak aman, di sini enggak ya. Di sini enggak. Pak Faisal enggak aman, di sini enggak ada ya. Enggak ada yang fokus ke sana, enggak ada. Di beberapa masjid ya, punya kriteria yang berhak dapat adalah tadi orang-orang jompo, kemudian janda. Kalau jandanya kaya, enggak dapat dia. Beda lagi, bukan urusan zakat tuh, bukan permasalahan zakat, beda lagi pembahasannya. Kalau jandanya yang memang dia janda tapi miskin, dia dapat zakat bukan karena jandanya tapi karena apa? Miskinnya. Nah itu. Termasuk juga kalau kasusnya kayak tadi diberikan ke masyarakat lagi, prioritas kepada orang-orang jompo yang sudah tua. Kalau tuanya tapi dia kaya, nggak dapat. Kalau dia tua kemudian dia miskin, dapat. Bukan karena tuanya tapi karena miskin. Wallahu alam. Yang lain? Udah ya? Oh, satu, dua, tayyib. Silakan. Masya Allah. Udah nggak tidur ini mah kayak gini mah. Silakan. Nah, fadhol. Masalah zakat mal. Ya. Kalau tanya majunya kan harusnya bulan Juli ya. Dengan malam itu jatuhnya bulan Juli. Kalau dimajuin agar kita beramal baik di malam Ramadan ini bisa nggak? Baik, zakat mal ya. Ini sebagian orang bersiasat gitu, saya mau dibarengin pas bulan puasa aja, bayar zakat fitri plus zakat mal, zakat harta. Zakat fitri terkait dengan bulan Ramadan, zakat harta terkait haul, hitungan setahun, dihitung dari tahun Hijriyah, bukan Masehi. Kita punya uang senominal minimal 85 gram emas, ya 85 juta misalkan. Kita punya uang 85 juta,
pada bulan Ramadan, maka kita wajib bayar zakatnya itu dilihat ketika tahun depan atau sampai tahun depan, sampai Ramadan tahun depan 85 juta ini nggak pernah berkurang, maka kita wajib keluarkan 2,5%-nya, sekitar 2 jutaan lah. 85 juta bayar zakat 2 juta, nggak bakal miskin itu. Nah, di sini kita wajib beribadah kepada Allah. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Sesuai dengan contoh Nabi itu dalam 6 hal, diantaranya adalah waktunya. Ketika memang belum saatnya bayar zakat harta, kita nggak wajib bayar zakat harta. Dan ketika sudah tiba waktunya harus dibayarkan, jangan tunda-tunda begitu. Namun sebagian ulama mengatakan boleh ketika memang keadaan sangat mendesak. Seperti misal pandemi kemarin ya, bulan puasa kemarin kan masih benar-benar parah sekali ya, terkena dampak. Kalau menunggu zakat hartanya itu masih 3 bulan selanjutnya, masih kelamaan. Sehingga dibayarkan sekarang juga agar penyebarannya bisa merata kepada kaum muslimin. Memang ketika ada hajat, ada hal yang mendesak, mudah-mudahan boleh. Meskipun kita lebih milih pendapat yang tetap untuk zakat harta menunggu haul. Karena syaratnya kan 2. Pertama nisab takaran wajib 85 gram emas, yang kedua hala alaihal haul, telah genap 1 tahun. Tahun apa? Hijriyah, bukan Masehi. Nah, 2,5% ya, bukan 25%. Lumayan ya. 100 juta berarti 25 juta, Masya Allah, ngambek dia nanti. Kemudian juga tambahan faidah buat ini, 85 gram emas ini nggak berkurang tiap bulan. Kalau misalkan bulan Ramadan dia punya harta 85 gram emas, bulan Syawal berkurang, kepake uangnya, tersisa 20 juta. Kemudian bulan Dzulqa'dah naik lagi uangnya 85 juta. Dzulhijjah berkurang lagi, sisa 10 juta. Ini belum wajib zakat namanya. Ya. Bahkan bisa jadi dia banyak uang tapi nggak pernah diwajibkan bayar zakat. Kenapa? Karena tiap bulan berkurang terus. Syaratnya di sini ketika harus berkurang, kurangnya itu tidak menyebabkan kurang daripada 85 gram emas. Contoh, dia punya uang 100 juta. Bulan depan berkurang tinggal 90 juta. Bulan depannya berkurang lagi tinggal 85 juta. Bulan depannya bertambah lagi jadi 100 juta. Bulan depannya berkurang lagi tinggal 90. Artinya nggak pernah di bawah 85 juta. Maka tahun depan dia wajib bayar tidak? Wajib bayar, dihitung dari harta saat itu yang setahun. Tapi kalau dia berkurang-kurang, makanya Imam Ibnul Mubarak, ulama plus saudagar kaya, nggak pernah bayar zakat harta. Imam Ibnul Mubarak hartanya habis buat menyokong atau menyuplai support kepada orang-orang yang fokus terhadap agama Allah. Para pelajar, para thalibul ilm, para syekh, para guru, beliau mensupport untuk mereka. Tiap bulan hartanya bertambah dan beliau langsung habiskan untuk mereka. Makanya Ibnul Mubarak adalah ulama kaya yang enggak pernah bayar zakat harta karena enggak ada kewajiban, kan berkurang terus hartanya. Jelas Pak ya? Wallah alam. Jelas ya? Baik, satu lagi terakhir ya. Tafadhol. Ini benar orang yang menjemai bulan Ramadan tapi habis umurnya sebelum fitri dia habis umur, apa dia masih berzakat? Kalau sudah meninggal tidak? Ya, yang jadi permasalahan di sini adalah ketika meninggalnya di malam takbiran. Di sini sebagian mengatakan kalau meninggal di malam takbiran atau meninggalnya sebelum berangkat sholat Id, maka wajib bayar zakat. Kalau meninggalnya sekiranya di bulan puasa ya, di 15 Ramadan misalkan dia meninggal, wajib zakat tidak? Tidak. Kalau dia meninggalnya di waktu ketika boleh bayarnya zakat atau sunnah atau wajib bayar zakat, maka dia wajib bayarkan. Nah, sama juga dengan bayi ya atau orang ya yang baru lahir. Ketika lahirannya misalkan setelah sholat Id, wajib bayar tidak? Nggak wajib. Kalau lahirannya, apalagi kalau lahirannya sebelum sholat Id, maka dia wajib. Jelas ya? Baik. Sudah aja ya, cukup ya. Oh lagi taib. Fadhal, nah, silakan. Khususan. Fadhal. Nah, fadhal. Ya. Apa? Ya. Iya, sama aja, dipakai disimpan semuanya kena. Yang atau pakainya ganti-gantian. Perempuan kan, hari pertama pakai cincin yang mana, hari keduanya ganti yang ada mutiaranya. Dia mau yang dia pakai atau dia simpan, ini wajib dizakati. Dan ini berikan sampai kepada para perempuan-perempuan
yang mereka mengoleksi perhiasan-perhiasan emas, perak dan seterusnya. Kadang nggak terasa, beli lagi, ditimbang 100 gram. 100 gram itu enteng sekali jemaah sekalian. 100 gram itu enteng. Mereka nggak terasa yang mereka pakai, belum di tangannya berjubel itu kan. Ya, emas berjalan ya, karena yang mengumpul-ngumpul sama ibu-ibu sosialita ini. Kotor tangan saya nih, diliatin maksudnya. Biasa perempuan begitu, mencinta dunia. Laki-laki juga sama ya. Nah, nggak terasa kadang-kadang gelang berapa buah, kalung, anting, gelang kaki ditimbang bisa jadi lebih daripada 100. Makanya Nabi SAW nasihati Aisyah ketika pakai perhiasan. Kata Nabi, sudahkah engkau bayar zakatnya? Takutnya dia beli-beli aja, namun dia lupa untuk menimbangnya. Ditimbang, diupdate tiap hari. Sudah 80 gram emas belum? Kalau kira-kira sudah, atau dia punya emas, punya perak yang kalau dijumlahkan seharga 85 gram emas, bahkan nisab, sudah wajib bayar, baik yang dipakai ataupun disimpan. Dari hadis tersebut, beberapa ulama berpendapat perempuan nggak boleh pakai perhiasan. Tapi ini pendapat yang tidak kita pilih. Kita milih pendapat perempuan boleh pakai perhiasan, namun jangan lupa bayar zakatnya. Baik ya, cukup. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.